Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Pitstop Channel, salam sehat dan tetap semangat. Hari ini dari kemarin ya, bukan hari ini. Saya dapat kasus ini Scoopy K2F keyless ya. Scoopy K2F, kondisinya motor ini tidak bisa di starter. Jadi remote kita tombol, kita nyalakan, rating bisa menyala, tapi tidak bisa diputar. Jadi knopnya ini tidak bisa diputar. Knopnya kayak macet, nggak bisa diputar belas. Tapi rating aktif. Jika rating aktif, remote sudah bisa terkoneksi dengan unit motornya, maksudnya dengan SCU-nya ini sudah connect. Berarti indikasi aman ya, antara remote sama SCU sudah connect. Dan pastikan akinya juga kondisinya bagus, aki bagus, baterai remote juga bagus, bisa terkoneksi dengan ini, dengan ditandai dengan rating bisa menyala. Ketika di ini kok tidak bisa di starter, berarti yang harus dicek apa saja. Nah, ini kita bisa sambil belajar. Karena tidak bisa connect, knop ini tidak bisa diputar, yang harus dicek di sini. Ini kasus ya, kasusnya sudah ketemu, ini sudah ketemu, jadi ini kita tinggal cerita saja. Di sini tadi sudah konektornya kurang rapat di jalur solenoid ini. Nah, sebenarnya kontak ini kontak biasa, cuman untuk bisa memutar ini harus mengaktifkan solenoid yang ada di dalam kontak ini. Solenoid itu jalurnya dua ini nanti. Kalau ini sudah aktif, nanti ini baru bisa diputar seperti kontak biasa, cekrek. Kalau sudah bisa diputar, nanti akan ada jalur yang terhubung di sini ya, jalur kabel warna merah hitam dan hitam merah. Kemudian yang satunya hitam sama hitam biru atau hitam hijau, ini nanti 4 pin yang di sini, yang fungsi utamanya, yang kontak utama maksudnya. Ya, untuk menghidupkan solenoid ini kita membutuhkan tegangan dari sini. Nah, tegangan ini asalnya dari mana? Dari SCU ini. Jadi untuk sambil belajar saja, pengecekan yang utama agar kita bisa mengetahui kondisinya bahwa SCU ini aman, selamat dunia akhirat ya, bisa hidup dalam artian ini bisa mengeluarkan tegangan menuju ke ECU untuk menyalakan mesin, bisa mengeluarkan tegangan menuju ke solenoid agar ini solenoidnya bisa diputer. Kadang ada beberapa kasus ini tidak bisa mengeluarkan tegangan menuju ke solenoid, ke keylessnya ini, jadi tidak bisa aktif atau berfungsi, nggak bisa diputer. Yang harus dicek, pastikan SCU ini berhubungan dengan remote ya, karena tadi ditandai ketika di tombol remote indikator speedo sudah menyala, berarti sudah ada koneksi. Kemudian untuk menghidupkan ini ada tegangan arus positif dan negatifnya. Pastikan di sini kabel warna merah putih. Cedek namanya, bahaya cedek. Nah, kabel warna merah putih ini ya. Ini ada tegangan 12 volt. Standby ini ya. Langsung dari sekring yang di sini. Sekring 10 ampere ini. Nah, kabel warna merah putih. Ini kalau dicabut ataupun putus, nanti SCU ini juga tidak akan aktif. Nah, jadi ini wajib ada tegangan standby. Kemudian kita cari negatifnya yang mana. Nah, negatif itu biasanya warnanya hijau atau green ya. Iki nek nenggone bukune saya tak delok. Sama pasnya. Masanya ini nah, hijau laras putih ya, hijau laras putih yang ini pinggir dewe. Nah, ini harus ada negatif standby.
Ki bener ya hijau laras putih ya, biru apa hijau ya? Bener ya? Iya, sebelah. Nah, iki lho ditandai warnanya nyala ini hijau lampuku. Kita ke lampu nih. Nah, berarti ada negatifnya. Ya, berarti ada positif, ada negatif, kemudian switch starter lah ini yang utama untuk menghidupkan ini lagi, termasuk kabel warna kuning leres yang dari sini. Kuning leres hijau ya. Ini negatif ground, ini kuning leres hijau. Ini leres hijau ini menuju ke sini. Oh, berarti yang ini. Nah, ini. Kuning leres hijau. Nah, ini. Ini ketika ditombol nanti iki harus nyala. Kudune kan gak nyala. Cuman ini harus terbuka namanya. Ini switching. Tak tombol ya. Ketan lampuku. Nah, ketika ditombol berkedip ya. Ketika ditombol berkedip lampu hijaunya. Tandanya terkoneksi. Nah, cedik nyala ya toh. Di sini juga. Nah, ini ada, kalau sudah cedik, ini ada semua nanti. Ini harusnya ada tegangan semua ini ya, untuk menghidupkan solenoid ini. (11,4) tak pencet, coba ingat, saya gak apa ingatan lagi. Tak pencet tombolnya. Nah, ini berubah, tegangannya berubah jadi 0,5 volt ya. Ini mestinya kalau di sini di apa namanya itu, ini solenoid itu. Nah, ini BI hitam ini ya, hitam ini untuk menghidupkan solenoidnya itu. Ini arusnya positif dan negatif kalau yang di keterangan sini, tapi karena ini arus terbuka jadi positif semua, jadi nggak bisa dipastikan. Tapi yang jelas ini harus ada tegangannya semua ya, tapi pengecekannya seperti ini tadi. Nah, kalau ini belum ada tegangannya nanti ya nggak bisa diputer. Nah, ini nggak bisa diputer. Oh, sudah aktif. On ya. Oh, durung on nih. Durung on. Kita tombol di sini. Nah, ini kenapa ceduk lagi bisa diputer. Nah, setelah bisa diputer ke sini nyala. Nah, setelah nyala ini berubah jadi starter biasa. Nah, jadi ini untuk switching ini tombol ini itu untuk mengaktifkan yang tombol yang pertama itu untuk mengaktifkan solenoid tombolnya tadi. Setelah solenoid berputar ini beralih fungsi menjadi start engine. Nah, dari keterangannya yang gini misalnya bisa berubah menjadi start engine. Switch lampu rem juga untuk mengaktifkan engine-nya. Penting ya. Nah, ini BI ya kan, ini yang ke ECU. Ini yang dari kunci kontaknya. Ya, oke. Yang dari kunci kontaknya menuju untuk ke ECU ya ini. Ini yang dimaksud tadi switch starter itu bisa berubah menjadi ini, makanya di sini ada keterangan SW ini. Jadi switching ini bisa beralih fungsi ke untuk menyalakan mesin engine start. Ini ya, engine start yellow green ini yang menuju ke ECM untuk mengaktifkan ECM-nya. Dan di sini harus juga fungsi
hubungan imbal balik antara dari ECM kemudian ke SCU dan kembali ke ECM lagi. Ini intinya begini aja. Jadi intinya yang saya pelajari di sini ya, pastikan saja ini kabel warna merah putih ada 12 volt, ada tegangannya. Ketika kontak off nih ya, karena ini anggap saja ini nggak bisa diputar, ini harus ada tegangan. Kemudian negatifnya ya, kita cari negatifnya itu yang warna-warna hijau. Tadi di hijau ini mau di saya masak nih mau selali nih, padahal lagi selali mana toh? Ini loh, hijau leres putih ini loh. Ini ya, ini poin pentingnya untuk bisa mengaktifkan solenoid ini, itu syaratnya harus ini, masa harus ada hijau putih, kemudian positifnya ini merah leres putih. Nah, ini langsung dari sekring ya, langsung dari sekring. Jadi standby ini posisinya. Merah leres putih. Blur. Nah, ini syarat yang paling utama ini. Kemudian tombol starter ini pastikan juga berfungsi. Jadi dari ground ini tadi nyambung ke kuning leres hijau. Jadi ini hubungannya juga harus bagus, karena begitu tombol jedek ya kan, ini nanti solenoid ini masanya ini nanti akan keluar. Ini masa ya ini ya, yang satu ini negatif, yang satu ini positif. Sebenarnya seperti itu untuk mengaktifkan solenoidnya ini. Nah, ini standby nih, ini standby. Jadi kontak off pun di sini juga ada tegangannya ini. Yang ini menunggu ketika di tombol, nanti outnya setelah kita tombol starter ditekan, ini nanti akan keluar negatif jebret ke sini dan akhirnya nanti membuka. Kalau sudah membuka baru nanti kontaknya ini bisa diputer ya. Baru ini nanti kunci kontaknya ini bisa diputer atau nyambung antara kabel warna ini. Nah, ini merah hitam nyambung ke hitam merah, masuk ke sini ke SCU lagi dan keluar ke ECM. Nah, ini ke ECM kuning hijau. Nih poin pentingnya seperti itu ya. A12 hijau leres putih itu ini pinggir dewi. Nah, ini harus ada masanya, udah jalur. Nah, harus ada masanya. Jadi pinggir dewi ini negatif, pinggir dewi sini positif. Pinggir dewi negatif, pinggir dewi positif. Yang ini warna hitam, yang terutama itu. Kemudian pastikan jalur gar tidak kebingungan. Saya tak potong sing sip ben iso bermanfaat. Bentar.